Pertemuan tak terduga. Alessandra, atau yang biasa dipanggil Alexa, baru saja menyelesaikan sesi pemotretan di Jakarta. Usianya 27 tahun, berasal dari Sydney, Australia. Kulitnya putih mulus, rambut pirang panjang bergelombang, mata biru cerah, dan tubuh tinggi semampai yang membuatnya sering jadi model iklan baju renang atau majalah fashion internasional. Karirnya sudah bagus sejak umur 20 tahun. Dia sering terbang ke berbagai negara, tinggal di hotel mewah, dan bertemu banyak orang kaya atau terkenal. Tapi belakangan ini, Alexa merasa hidupnya kosong. Setiap malam di kamar hotel, dia hanya scroll media sosial atau minum wine sendirian. Pacar-pacar sebelumnya selalu putus karena mereka sibuk sendiri atau selingkuh. Alexa ingin sesuatu yang lebih dalam, bukan hanya foto-foto cantik dan pesta. Kali ini, setelah pemotretan selesai, Alexa memutuskan liburan ke Bali sendirian. Dia terbang ke sana dan menginap di villa pribadi dekat pantai. Hari-hari di Bali dia habiskan dengan berjemur, surfing, dan makan di restoran bagus. Tapi setelah seminggu, dia sudah bosan lagi. Bali indah, tapi tetap terasa sama dengan tempat lain yang pernah dia kunjungi. Alexa memutuskan kembali ke Jakarta lebih awal karena tiket pulang ke Australia dari sana lebih murah. Dia check-in di Hotel Bintang 5 di kawasan Sudirman, sambil menunggu penerbangan 2 hari lagi. Pagi itu, Alexa bangun agak telat. Dia sarapan di kamar, lalu memutuskan jalan-jalan sendirian di sekitar hotel. Jakarta panas, tapi dia pakai celana pendek jeans dan kaos putih biasa, rambut diikat ponytail. Dia naik taksi online ke arah masjid besar yang terkenal, Masjid Istiqlal. Alexa pernah baca di internet bahwa itu masjid terbesar di Asia Tenggara. Dia penasaran dengan bangunannya yang megah dan ingin lihat dari dekat. Seumur hidup, Alexa tidak pernah masuk masjid. Di Australia, dia Kristen biasa, tapi jarang ke gereja. Agama baginya hanya tradisi keluarga saat Natal atau Paskah. Sampai di Masjid Istiqlal, Alexa turun dari taksi dan langsung kagum. Bangunannya besar, kubah putih besar, dan halamannya luas. Banyak orang lalu lalang, sebagian pakai baju koko dan sarung, sebagian lagi berpakaian biasa. Alexa masuk ke area halaman, tapi dia bingung mau kemana. Dia lihat papan petunjuk, tapi tulisannya bahasa Indonesia semua. Dia coba masuk ke pintu utama, tapi ada petugas yang bilang harus lepas sepatu dan wanita harus pakai penutup kepala. Alexa balik lagi, tapi tetap penasaran. Dia jalan mengelilingi masjid, mencari pintu samping yang lebih sepi. Di bagian belakang masjid, ada area yang lebih tenang. Alexa masuk ke koridor yang sejuk. Lantainya marmer dingin. Dia jalan pelan, lihat orang-orang duduk baca buku atau berdoa. Tiba-tiba dia sadar kalau dia tersesat. Koridor ini seperti labirin, dan dia tidak tahu jalan keluar. Alexa mulai panik sedikit, tapi tidak mau kelihatan bodoh dengan bertanya sembarangan. Dia terus jalan, sampai akhirnya sampai di ruangan kecil yang seperti perpustakaan atau tempat belajar. Di sana ada beberapa orang duduk, dan salah satunya seorang pria muda yang sedang baca buku tebal. Pria itu bernama Habib Muhammad Al-Habsyi, atau biasa dipanggil Habib Muh. Usianya 30 tahun, keturunan langsung dari Habib-Habib Hadramaut yang sudah lama tinggal di Indonesia. Wajahnya tampan, kulit sawo matang, jenggot tipis rapi, mata tajam tapi tenang. Dia selalu pakai baju koko putih panjang dan sarung, kepala ditutup kopiah hitam. Habib Muh dikenal sebagai ulama muda yang sering memberi ceramah di berbagai majelis taklim. Ilmunya dalam, hafal Al-Quran sejak kecil, dan besar di pesantren besar di Jawa Timur. Banyak orang datang minta nasihat kepadanya, terutama kaum muda yang bingung dengan masalah hidup. Saat itu, Habib Muh sedang istirahat setelah memberi pengajian pagi. Dia duduk sendirian di sudut, baca kitab kuning. Tiba-tiba dia lihat seorang wanita bule berdiri di pintu ruangan, kelihatan bingung. Wanita itu tinggi, cantik, rambut pirang, pakai baju kasual yang agak terbuka untuk standar masjid. Habib Muh langsung tahu ini orang asing yang mungkin tersesat. Dia tutup bukunya pelan, lalu berdiri dan mendekat. Alexa kaget saat pria itu mendekat.
Dia lihat wajahnya yang tenang dan ramah. Habibmu bertanya dalam bahasa Inggris yang lancar, apakah Alexa butuh bantuan? Alexa langsung lega. Dia jelaskan kalau dia hanya ingin lihat masjid tapi tersesat. Habibmu tersenyum kecil, lalu jelaskan jalan keluar yang paling dekat. Tapi Alexa malah bertanya lebih banyak. Dia bilang penasaran dengan masjid ini, dan ingin tahu lebih dalam tentang Islam. Habibmu terkejut sedikit, tapi dia biasa bertemu orang-orang yang penasaran. Dia ajak Alexa duduk di bangku luar ruangan, di tempat yang lebih terbuka. Mereka duduk bersebelahan dengan jarak sopan. Habibmu mulai jelaskan sejarah Masjid Istiqlal, bagaimana dibangun zaman Soekarno, dan maknanya sebagai simbol kemerdekaan. Alexa mendengarkan serius. Suara Habibmu tenang, jelas, dan penuh wibawa. Alexa merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria ini dibanding cowok-cowok yang pernah dia temui. Tidak ada gombal, tidak ada tatapan genit, hanya penjelasan yang tulus. Alexa tanya lagi tentang Islam. Kenapa orang-orang di sini kelihatan damai meski kota ramai? Habibmu jawab panjang lebar tentang tauhid, sholat 5 waktu, dan bagaimana Islam ajarkan ketenangan hati. Percakapan mereka berlangsung hampir 1 jam. Alexa lupa waktu. Dia cerita sedikit tentang dirinya, bahwa dia model dari Australia dan sedang liburan. Habibmu hanya mengangguk, tidak komentar apa-apa tentang pekerjaannya. Alexa semakin tertarik. Dia minta izin foto bangunan masjid, dan Habibmu bantu arahkan spot terbaik. Sebelum berpisah, Alexa berani minta nomor WhatsApp Habibmu. Dia bilang ingin tanya lebih banyak kalau ada yang penasaran tentang Islam. Habibmu ragu sebentar, tapi akhirnya kasih nomornya. Dia bilang kalau Alexa mau belajar, dia bisa bantu jawab pertanyaan. Alexa keluar dari masjid dengan perasaan aneh. Hatinya berdegup lebih cepat. Dia naik taksi kembali ke hotel, tapi sepanjang jalan pikirannya hanya ke Habibmu. Wajahnya yang tenang, suaranya yang lembut tapi tegas, dan cara dia menjelaskan agama dengan sederhana tapi dalam. Alexa sampai di hotel, langsung mandi dan ganti baju. Malam itu, dia buka WhatsApp dan simpan nomor Habibmu dengan nama Habib Muhammad. Dia belum berani chat langsung. Alexa rebahan di tempat tidur king size. Lihat langit-langit kamar. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia merasa ada orang yang membuatnya penasaran banget. Bukan karena tampang atau uang, tapi karena aura ketenangan yang dia pancarkan. Besoknya adalah hari terakhir di Jakarta sebelum pulang ke Australia. Tapi sekarang, Alexa mulai mikir untuk perpanjang tiket. Dia ingin ketemu lagi pria itu. Ingin tahu lebih banyak. Tanpa sadar, benih perasaan sudah mulai tumbuh di hatinya. Alexa tidur malam itu dengan senyum kecil di bibirnya, memikirkan pertemuan tak terduga yang baru saja terjadi. Chat dan kedekatan awal. Alexa kembali ke hotel setelah pertemuan di Masjid Istiqlal. Dia langsung mandi dan duduk di sofa kamar sambil pegang ponsel. Nomor Habib Muhammad sudah tersimpan rapi di kontaknya. Malam itu dia belum berani kirim pesan apa-apa. Dia hanya buka profil WhatsApp Habibmu. Lihat foto profilnya yang sederhana. Habibmu pakai baju koko putih, duduk di masjid dengan latar kitab-kitab. Alexa tersenyum sendiri. Besok pagi, sebelum check out untuk penerbangan pulang, dia akhirnya memberanikan diri. Dia ketik pesan sederhana dalam bahasa Inggris. Terima kasih atas bantuannya kemarin dan bolehkah tanya lebih banyak tentang Islam kalau ada yang penasaran. Habibmu membalas beberapa jam kemudian. Dia bilang tidak masalah. Silakan tanya saja kapanpun. Alexa langsung senang. Dari situ, chat mereka mulai rutin. Awalnya memang hanya soal agama. Alexa tanya hal-hal dasar seperti apa itu sholat 5 waktu, kenapa muslim puasa di bulan Ramadan, dan apa arti Al-Quran. Habibmu selalu jawab panjang tapi mudah dipahami. Dia kirim ayat-ayat pendek beserta terjemahannya dalam bahasa Inggris. Juga link video ceramah pendek yang sesuai. Alexa baca semua dengan serius. Dia bahkan download aplikasi Al-Quran di ponselnya dan mulai baca surat-surat pendek. Hari pertama yang seharusnya Alexa pulang ke Australia, dia malah ke bandara hanya untuk ubah tiket. Dia perpanjang masa tinggal 2 minggu lagi dengan alasan pekerjaan. Padahal tidak ada job baru.
Dia pindah ke apartemen sewaan di kawasan Menteng yang lebih nyaman untuk tinggal lama. Setiap malam, setelah jalan-jalan atau olahraga di gym hotel, Alexa pasti chat dengan Habib Muh. Perlahan, topiknya mulai bergeser. Alexa cerita tentang hari-harinya sebagai model. Dia bilang sering ke Paris, Milan, New York, foto untuk brand besar. Tapi akhir-akhir ini capek karena selalu sama saja. Banyak pesta, banyak alkohol, banyak orang yang pura-pura ramah tapi sebenarnya hanya ingin manfaat. Habib Muh jarang komentar banyak tentang itu. Dia hanya bilang bahwa hidup di dunia ini sementara, yang penting persiapan untuk akhirat. Tapi dia juga cerita sedikit tentang dirinya. Dia besar di pesantren di Jawa Timur sejak kecil. Ayahnya ulama terkenal. Kakeknya juga keturunan Habib langsung dari Yemen. Sejak remaja, Habib Muh sudah ikut ayahnya keliling dakwah. Sekarang dia tinggal di Jakarta, punya majelis taklim kecil yang dihadiri ratusan orang setiap pekan. Keluarganya besar, banyak sepupu dan saudara yang juga ulama atau pengusaha. Mereka semua mengharapkan Habib Muh menikah dengan perempuan dari kalangan yang sama, yang sudah paham agama sejak kecil dan bisa jaga nasab keturunan. Alexa baca cerita itu dengan hati-hati. Dia mulai sadar ada jarak besar antara dunia mereka. Tapi justru itu yang membuatnya semakin penasaran. Habib Muh selalu jawab chat dengan sabar. Tidak pernah buru-buru atau genit seperti cowok-cowok lain yang pernah chat dengannya. Dia juga selalu ingatkan batas. Kalau Alexa kirim foto biasa seperti pemandangan Jakarta, Habib Muh hanya balas bagus atau tambah penjelasan sejarah tempat itu. Tidak pernah minta foto selfie atau yang lain. Setelah 1 minggu chat intens, Alexa akhirnya ajak bertemu lagi. Dia bilang ingin belajar lebih dalam, mungkin ikut pengajian kalau boleh. Habib Muh setuju, tapi pilih tempat umum dan ramai. Mereka janjian di sebuah kafe halal di mall besar di Senayan. Alexa datang lebih awal. Kali ini dia pakai baju lebih tertutup, celana panjang dan blus lengan panjang. Dia juga bawa kerudung kecil yang dibeli di pasar Tanah Abang karena baca di internet bahwa wanita sebaiknya tutup aurat di depan laki-laki non-mahram. Habib Muh datang tepat waktu, pakai baju koko putih dan sarung seperti biasa. Mereka duduk di meja pojok. Habib Muh bawa buku kecil tentang dasar Islam dalam bahasa Inggris. Mereka ngobrol hampir 2 jam. Alexa tanya banyak. Habib Muh jelaskan dengan sabar. Setelah itu, mereka jalan sebentar di taman dalam mall, tapi tetap jaga jarak. Alexa merasa nyaman banget. Tidak ada tekanan, tidak ada harapan aneh-aneh. Hanya obrolan yang bikin hatinya tenang. Pertemuan kedua mereka lakukan di taman kota dekat masjid. Alexa sudah lebih berani pakai kerudung lengkap, meski masih agak kaku cara pakainya. Habib Muh bantu betulkan tanpa sentuh, hanya jelaskan caranya. Mereka duduk di bangku taman. Habib Muh baca beberapa ayat Al-Quran dan terjemahkannya. Alexa dengar dengan mata berbinar. Dia mulai rasakan damai yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Malamnya, chat mereka semakin panjang. Alexa cerita tentang masa kecilnya di Sydney. Orang tuanya sudah cerai. Dia besar dengan ibunya yang sibuk kerja. Dia bilang sering merasa kesepian meski dikelilingi banyak orang. Habib Muh balas bahwa kesepian itu biasa kalau hati belum kenal Allah. Dia sarankan Alexa mulai coba sholat, meski belum wajib karena belum masuk Islam. Alexa langsung coba malam itu juga. Dia cari tutorial di YouTube, pakai sajadah kecil yang dibeli online, dan sholat pertama kali sendirian di kamar apartemen. Air matanya jatuh tanpa sadar saat sujud. Besoknya dia cerita ke Habib Muh. Dan pria itu balas bangga tapi ingatkan untuk pelan-pelan. Mereka bertemu lagi beberapa kali dalam 2 minggu itu. Kadang di masjid setelah maghrib, kadang di perpustakaan umum. Alexa semakin sering pakai hijab saat keluar, terutama kalau tahu akan bertemu Habib Muh. Dia juga mulai kurangi makan yang haram, meski belum sempurna. Teman-teman modelnya di Australia mulai chat tanya kenapa dia lama banget di Indonesia. Alexa hanya bilang lagi suka budayanya. Padahal yang dia suka adalah orangnya. Habib Muh sendiri mulai merasa ada yang berbeda. Setiap kali Alexa kirim pesan, hatinya berdegup lebih cepat. Tapi dia selalu ingatkan diri bahwa Alexa masih non-muslim, dan dia punya tanggung jawab besar.
Keluarganya sudah mulai tanya kenapa dia sering keluar sendirian. Mereka sudah punya calon untuknya, sepupu jauh yang sudah lama pakai gamis dan hafal Al-Quran. Tapi Habibmu belum bisa bilang tidak. Malam itu, setelah pertemuan di taman yang agak lama, Alexa pulang ke apartemen dengan hati penuh. Dia duduk di balkon, lihat lampu-lampu kota Jakarta. Perasaannya sudah tidak bisa dibendung lagi. Dia buka WhatsApp, ketik pesan panjang, lalu hapus lagi. Akhirnya dia kirim yang sederhana tapi jelas. Aku suka banget sama kamu, Muh. Bukan hanya sebagai guru, tapi lebih dari itu. Pesan itu terkirim jam 11 malam. Alexa langsung matikan ponsel, takut lihat balasan. Dia rebahan di tempat tidur, jantung berdegup kencang. Di sisi lain kota, Habibmu baca pesan itu berkali-kali. Dia duduk di kamarnya yang sederhana, pegang tasbih, tapi pikirannya kacau. Untuk pertama kalinya, dia tidak tahu harus balas apa. Pengakuan cinta dan harapan. Alexa menunggu balasan pesan pengakuannya dengan jantung berdegup kencang sepanjang malam. Ponselnya diletakkan di samping bantal. Layar tetap menyala supaya tidak ketinggalan notifikasi. Pagi harinya, akhirnya ada pesan masuk dari Habibmu. Isinya panjang, ditulis dengan hati-hati. Habibmu bilang bahwa dia juga merasa nyaman dan senang mengobrol dengan Alexa. Tapi ada banyak hal besar yang harus dipikirkan, terutama soal agama. Dia tidak langsung menolak, tapi juga tidak langsung menerima. Alexa membaca pesan itu berkali-kali, lalu balas bahwa dia mengerti dan siap belajar lebih serius kalau itu penghalangnya. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah jadi lebih intens. Habibmu mulai mengajarkan Alexa dasar-dasar Islam dengan terjadwal. Setiap hari ada materi baru. Hari ini tentang rukun iman, besok tentang rukun Islam, lusa tentang akhlak. Mereka tetap bertemu di tempat umum, tapi sekarang lebih sering dan lebih lama. Kadang di masjid setelah Isya, kadang di perpustakaan kampus besar yang sepi, atau di taman kota saat sore hari. Alexa selalu datang pakai hijab lengkap dan gamis panjang yang dia beli sendiri di toko online. Dia sudah terbiasa memakainya, bahkan mulai nyaman karena tidak kepanasan lagi di Jakarta yang lembab. Perubahan Alexa terlihat jelas. Dia mulai sholat 5 waktu setiap hari, meski kadang masih salah gerakan. Dia belajar dari video dan buku yang dikasih Habibmu. Puasa sunnah Senin Kamis juga dia coba, meski baru berhasil beberapa kali. Membaca Al-Quran jadi rutinitas malamnya. Dia mulai dari surat pendek seperti Al-Ikhlas dan An-Nas, lalu naik ke Al-Baqarah sedikit demi sedikit. Setiap kali berhasil baca satu halaman tanpa banyak salah, dia langsung foto dan kirim ke Habibmu. Pria itu selalu balas dengan pujian sederhana yang membuat Alexa semakin semangat. Kehidupan Alexa di Jakarta sekarang benar-benar berbeda. Dia jarang keluar malam lagi, tidak lagi minum alkohol, dan mulai pilih-pilih makanan. Apartemennya yang dulu penuh botol wine sekarang ada sajadah permanen di sudut ruangan. Teman-teman lamanya di Australia mulai khawatir. Mereka chat panjang-panjang, tanya kenapa Alexa lama sekali di Indonesia dan kok jarang posting foto pesta atau pantai lagi. Beberapa bilang dia lagi depresi atau kena pengaruh buruk. Alexa hanya balas singkat bahwa dia sedang cari kedamaian dan lagi suka budaya lokal. Dia belum berani cerita tentang Habibmu. Di sisi lain, Habibmu juga mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap kali bertemu Alexa, dia harus ekstra menjaga hati. Wanita itu semakin cantik dengan hijabnya. Mata birunya yang cerah makin terlihat lembut saat mendengar penjelasan agama. Habibmu sering istighfar sendirian di kamar setelah pulang dari pertemuan. Dia tahu ini berbahaya, tapi dia juga yakin bahwa kalau Alexa serius masuk Islam, mungkin ada jalan. Keluarganya masih belum tahu apa-apa. Mereka hanya lihat Habibmu lebih sering keluar untuk dakwah pribadi. Padahal, calon yang sudah disiapkan keluarga, sepupu jauh bernama Fatimah, sering datang ke rumah membawa makanan atau ikut majelis. Suatu sore, mereka bertemu di Ancol. Alexa yang mengajak, bilang ingin jalan di tepi laut sambil ngobrol. Habibmu setuju asal tetap di tempat ramai. Mereka jalan pelan di trotoar, lihat sunset yang orange. Alexa cerita panjang tentang masa lalunya,
hubungan-hubungan yang gagal, teman-teman yang hanya suka pesta, dan rasa kosong yang selalu ada. Habib Muh dengar tanpa banyak komentar, tapi sesekali kasih nasihat kecil tentang sabar dan tawakal. Saat angin laut kencang, hijab Alexa hampir lepas. Habib Muh hampir refleks menahannya, tapi dia cepat tarik tangan. Mereka berdua diam sejenak. Hati sama-sama berdegup kencang. Momen itu hampir jadi ciuman pertama, tapi Habib Muh mundur selangkah dan alihkan pembicaraan ke hal lain. Beberapa hari kemudian, Alexa sudah mantap. Dia bilang ingin mengucap syahadat secepatnya. Habib Muh atur semuanya dengan hati-hati. Mereka pilih masjid kecil di pinggiran Jakarta yang tidak terlalu ramai. Hari itu Alexa datang pakai gamis putih baru, rambut tertutup rapi, wajahnya pucat karena nervous tapi bahagia. Di ruangan kecil setelah sholat maghrib, hanya ada Habib Muh, satu orang saksi dari masjid, dan Alexa. Habib Muh pimpin ucapan syahadat perlahan. Alexa ulang setiap kalimat dengan suara gemetar. Saat selesai, air mata Alexa jatuh deras. Dia rasakan beban berat di dada hilang seketika. Habib Muh tersenyum kecil, ucapkan selamat dengan tulus. Malam itu Alexa pulang ke apartemen sendirian. Dia langsung sujud syukur panjang di sajadah. Rasanya dunia baru terbuka. Dia chat Habib Muh bahwa sekarang tidak ada lagi penghalang besar, dan dia serius ingin menikah kalau Habib Muh juga mau. Balasan datang lama, tapi isinya positif. Habib Muh bilang dia juga punya perasaan yang sama, tapi harus sabar karena ada proses yang panjang dengan keluarga. Alexa mulai bermimpi tentang masa depan. Dia bayangkan tinggal di Indonesia, ikut Habib Muh dakwah, punya anak-anak yang hafal Al-Quran. Karir modelingnya sudah dia anggap masa lalu. Beberapa agensi masih hubungi untuk job besar di Eropa, tapi Alexa tolak semua. Dia bahkan mulai hapus foto-foto lama di media sosial yang pakai baju terbuka. Teman-temannya di Australia makin bingung, tapi Alexa sudah tidak peduli. Baginya, Habib Muh adalah segalanya sekarang. Habib Muh sendiri mulai berpikir serius. Dia sering bermunajat di sepertiga malam, minta petunjuk yang terbaik. Dia tahu Alexa berubah cepat dan tulus, tapi dia juga tahu keluarganya tidak akan mudah menerima. Mereka selalu bilang bahwa istri seorang Habib harus dari kalangan yang sama, sudah paham agama sejak kecil, dan bisa jaga nama baik keluarga. Tapi hati Habib Muh sudah condong ke Alexa. Dia putuskan untuk coba bicara pelan-pelan dengan ibunya dulu. Beberapa minggu setelah syahadat, Alexa semakin mantap. Dia sudah bisa sholat tanpa buka catatan lagi, puasa sunnah rutin, dan baca Al-Quran setiap hari minimal 1 juz. Dia juga mulai belajar bahasa Arab dasar dari aplikasi. Setiap bertemu Habib Muh, matanya berbinar penuh harapan. Mereka sering duduk bersebelahan di masjid, dengar ceramah bersama, lalu pulang masing-masing. Alexa sudah bilang langsung bahwa dia ingin jadi istri Habib Muh secepatnya. Habib Muh mengangguk pelan, tapi dalam hati dia tahu badai besar akan datang saat keluarganya tahu. Tapi untuk saat ini, dia biarkan harapan itu tumbuh. Alexa tidur setiap malam dengan senyum. Bayangkan hari pernikahan mereka. Baginya, semua pengorbanan sudah terbayar dengan kedamaian yang dia rasakan sekarang, dan cinta yang semakin dalam kepada Habib Muh. Konflik keluarga dan masyarakat. Alexa semakin yakin dengan keputusannya setelah resmi menjadi mualaf. Setiap hari dia bangun pagi untuk sholat subuh, lalu lanjut baca Al-Quran sambil minum teh hangat di balkon apartemen. Hidupnya terasa teratur dan penuh makna. Dia sudah tidak lagi memikirkan dunia modeling yang dulu. Beberapa email dari agensi besar di Paris dan New York masuk, tawaran job dengan bayaran tinggi, tapi Alexa hapus tanpa dibaca lama. Baginya, yang terpenting sekarang adalah masa depan bersama Habib Muh. Dia sering bayangkan pernikahan sederhana di masjid, lalu tinggal di rumah kecil dekat majelis taklim, ikut suami dakwah kemana-mana. Suatu malam, setelah pertemuan rutin di masjid, Alexa bilang langsung bahwa dia ingin segera menikah. Dia sudah siap tinggalkan segalanya, pindah permanen ke Indonesia, dan jadi istri yang baik. Habib Muh diam lama, lalu bilang bahwa dia juga ingin, tapi harus bicara dulu dengan keluarga. Alexa senang mendengarnya. Dia anggap itu langkah besar.
Beberapa hari kemudian, Habib Muh ajak Alexa ke rumah keluarganya di kawasan Jakarta Selatan. Bukan pertemuan resmi, hanya diam-diam lewat pintu belakang saat ayah dan kakeknya sedang keluar kota untuk acara dakwah. Rumah keluarga Habib Muh besar, bergaya Arab Indonesia, halaman luas dengan pohon kurma kecil. Ibunya yang buka pintu, seorang wanita tua berhijab lebar dan wajah lembut. Habib Muh perkenalkan Alexa sebagai murid dakwah yang baru masuk Islam. Mereka duduk di ruang tamu wanita. Alexa pakai gamis terbaiknya, hijab rapi, dan bawa oleh-oleh kue dari toko halal terkenal. Ibunya Habib Muh ramah awalnya, tanya tentang asal Alexa dan bagaimana dia kenal Islam. Alexa cerita panjang lebar, bilang semua berkat bimbingan Habib Muh. Tapi saat Alexa sebut bahwa dia mantan model internasional, wajah ibunya berubah sedikit. Dia hanya mengangguk pelan. Setelah pulang, Habib Muh cerita bahwa ibunya bilang Alexa cantik dan sopan, tapi terlalu cepat berubah. Belum 2 bulan masuk Islam sudah ingin nikah. Habib Muh coba bela, bilang Alexa tulus dan belajar serius. Tapi ibunya tetap ragu. Beberapa hari kemudian, ayah Habib Muh pulang. Habib Muh akhirnya berani cerita bahwa dia serius dengan Alexa dan ingin menikahinya. Reaksi ayahnya langsung keras. Dia marah besar, bilang tidak mungkin seorang Habib menikah dengan bule yang baru mualaf. Apalagi mantan model yang fotonya pasti masih banyak di internet. Ayah Habib Muh langsung cari tahu sendiri. Dia suruh anak buahnya googling nama Alessandra model Australia. Hasilnya langsung keluar. Ratusan foto Alexa pakai bikini, baju renang, gaun malam terbuka, pose seksi untuk majalah dan iklan. Ayahnya tunjukkan semua ke Habib Muh. Bilang ini akan jadi aib besar kalau sampai nikah. Nama keluarga mereka selama ini bersih, dihormati di kalangan Habib se-Indonesia. Kalau nikah sama Alexa, pasti jadi bahan gosip. Santri-santri kabur dari majelis, dan nasab keturunan tidak lagi murni. Kabar mulai menyebar pelan-pelan. Awalnya hanya di keluarga besar. Sepupu-sepupu Habib Muh mulai bisik-bisik. Mereka bilang Alexa cuma mualaf sesaat. Banyak kasus bule masuk Islam demi nikah lalu balik lagi ke gaya hidup lama. Ada yang lebih keras, bilang model seperti itu pasti sulit jaga aurat dan akhlak. Calon yang sudah disiapkan keluarga, Fatimah, mulai sering datang ke rumah dengan alasan bantu ibu Habib Muh masak atau ngaji. Fatimah sudah lama suka diam-diam sama Habib Muh, dan keluarga sangat mendukung mereka. Gosip akhirnya keluar dari lingkaran keluarga. Beberapa santri dekat Habib Muh lihat mereka bertemu di masjid atau taman. Mereka mulai cerita ke teman-teman di grup WhatsApp majelis. Dalam waktu singkat, kabar Habib Muh dekat sama bule model mantan menyebar di kalangan Habib Jakarta dan sekitarnya. Ada yang posting samar-samar di media sosial, tanpa nama tapi cukup jelas. Beberapa bahkan kirim foto Alexa dulu waktu masih model ke grup-grup dakwah. Alexa mulai rasakan perubahan dari Habib Muh. Pertemuan mereka semakin jarang. Chatnya pendek-pendek, sering telat balas. Alexa tanya kenapa. Habib Muh bilang lagi sibuk dakwah dan keluarga butuh banyak waktu. Alexa coba paham, tapi hatinya gelisah. Dia berusaha lebih keras lagi. Dia belajar masak makanan Arab seperti mandi, kapsah, dan martabak manis versi halal. Tiap minggu dia bawa ke rumah Habib Muh diam-diam, harap ibunya suka. Dia juga mulai pakai gamis panjang hitam dan cadar tipis saat keluar, supaya kelihatan lebih soleha. Tapi usaha itu tidak banyak membantu. Saat Alexa datang lagi ke rumah lewat pintu belakang, ibu Habib Muh terima makanan tapi wajahnya dingin. Dia bilang langsung bahwa keluarga sudah putuskan Habib Muh harus nikah sama Fatimah tahun depan. Alexa pulang dengan hati hancur, tapi tetap berusaha sabar. Dia chat Habib Muh panjang-panjang, bilang dia rela tunggu berapa lama pun, rela berubah total demi diterima keluarga. Habib Muh semakin tertekan. Ayah dan kakeknya panggil dia ke ruangan khusus, bicara berjam-jam. Mereka bilang tanggung jawab Habib Muh bukan cuma pribadi, tapi kepada umat dan leluhur. Kalau nekat nikah sama Alexa, mereka ancam cabut dukungan majelis, tidak lagi izinkan pakai nama keluarga di acara dakwah, bahkan bisa usir dari rumah. Guru-guru Habib Muh di pesantren juga ditelepon,
Semua nasihatkan untuk tinggalkan Alexa. Mereka bilang mualaf baru sering tidak kuat. Nanti malah bikin masalah besar. Habib Muh mulai goyah. Malam-malam dia sering duduk sendirian di masjid. Baca Al-Quran sampai subuh. Minta petunjuk. Dia sayang Alexa. Tapi tekanan dari semua sisi terlalu berat. Alexa sendiri mulai sering nangis sendirian di apartemen. Dia lihat media sosial lingkaran Habib Muh. Banyak postingan tentang pentingnya jodoh yang seiman dan seanak baik. Dia tahu itu ditujukan untuknya. Suatu sore, setelah sholat Asyar, Habib Muh akhirnya chat Alexa untuk bertemu. Mereka janjian di taman biasa yang sudah sepi. Habib Muh datang dengan wajah lelah. Dia bilang langsung bahwa keluarganya menolak total, dan tekanan semakin besar. Dia bilang mungkin ini bukan jalan terbaik untuk mereka berdua. Alexa dengar kata-kata itu seperti petir. Air matanya langsung jatuh. Tapi dia tahan supaya tidak nangis keras. Dia pegang tangan Habib Muh sebentar. Minta jangan menyerah dulu. Habib Muh tarik tangannya pelan. Lalu bilang dia butuh waktu mikir. Mereka pisah sore itu dengan hati sama-sama berat. Alexa pulang ke apartemen. Langsung rebahan di sajadah dan nangis panjang. Untuk pertama kalinya, dia mulai ragu apakah semua pengorbanannya akan sia-sia. Di sisi lain kota, Habib Muh duduk di kamarnya, pegang foto keluarga besar, dan rasakan beban yang semakin menindih. Penolakan langsung. Habib Muh sudah tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari. Tekanan dari keluarga dan guru-gurunya semakin kuat setiap hari. Ayahnya sering panggil dia ke ruangan belakang rumah, bicara panjang tentang tanggung jawab sebagai keturunan Habib. Kakeknya yang sudah tua bahkan datang khusus dari Jawa Timur untuk nasihatkan langsung. Semua bilang sama, pernikahan dengan Alexa akan hancurkan nama baik keluarga, majelis taklim bisa sepi, dan umat jadi ragu dengan dakwahnya. Mereka sudah atur pertemuan dengan keluarga Fatimah, calon yang sudah dipilih sejak lama. Tanggal tunangan sementara ditetapkan 2 bulan lagi. Habib Muh sering duduk sendirian di masjid sampai larut malam. Dia baca Al-Quran, tahajud, dan istiharah berulang-ulang. Hatinya terbelah dua. Di satu sisi, dia sayang benar sama Alexa yang sudah berubah total demi dia. Di sisi lain, dia takut dosa kalau melawan keluarga dan leluhur. Akhirnya, setelah bermusyawarah terakhir dengan ayah dan beberapa guru besar, Habib Muh ambil keputusan berat. Dia harus akhiri semuanya dengan Alexa sebelum semakin dalam. Pagi itu, Habib Muh chat Alexa untuk bertemu sore hari di taman kota tempat mereka biasa duduk. Alexa langsung senang baca pesan itu. Dia anggap ini pertanda baik. Mungkin Habib Muh sudah dapat restu keluarga. Dia habiskan hari dengan mandi wangi, pakai gamis biru muda favoritnya, hijab rapi, dan sedikit make up tipis supaya kelihatan segar. Dia bahkan bawa kue basah buatannya sendiri, ingin kasih ke Habib Muh sebagai tanda sayang. Sampai di taman, Alexa datang lebih dulu. Dia duduk di bangku biasa, lihat anak-anak main layangan dan orang-orang jalan sore. Hatinya berbunga-bunga. Tak lama, Habib Muh datang. Wajahnya kelihatan lelah, mata agak merah seperti kurang tidur. Dia duduk agak jauh dari Alexa, tidak seperti biasa yang sedikit lebih dekat. Alexa langsung rasakan ada yang salah, tapi dia coba senyum dan kasih kue. Habib Muh mulai bicara pelan tapi tegas. Dia bilang sudah pikir matang-matang, musyawarah dengan keluarga dan guru-guru. Keputusannya adalah tidak bisa lanjut hubungan ini sampai pernikahan. Bukan karena dia tidak sayang Alexa, tapi karena tanggung jawabnya kepada keluarga, umat, dan agama jauh lebih besar. Dia bilang ini demi kebaikan mereka berdua, terutama di akhirat nanti. Alexa mendengar kata-kata itu seperti dunia runtuh. Wajahnya langsung pucat. Air mata langsung mengalir tanpa bisa ditahan. Dia pegang lengan Habib Muh, minta jelaskan lagi, minta pikir ulang. Dia bilang sudah rela tinggalkan karir modeling, rela pindah ke Indonesia selamanya, rela berubah total jadi istri soleha. Dia bilang dia bisa tunggu bertahun-tahun kalau perlu, asal jangan putus sekarang. Suaranya gemetar, tangannya dingin. Habib Muh tetap diam, mata menunduk. Hatinya hancur lihat Alexa nangis. Tapi dia sudah janji sama keluarga untuk teguh.
Dia bilang keputusan ini sudah final. Alexa mulai marah campur sedih. Dia bilang Habibmu penutup, tidak berani lawan tradisi keluarga, padahal Islam ajarkan keberanian. Dia bilang semua pengorbanannya sia-sia, syahadatnya, sholatnya, hijabnya, semua demi Habibmu. Untuk pertama kalinya, mereka bertengkar hebat di tempat umum, meski suara Alexa lebih banyak tercekat nangis. Orang-orang di taman mulai lihat ke arah mereka. Habibmu akhirnya berdiri, bilang maaf terakhir kali, lalu pergi tanpa balik lagi. Alexa tinggal sendirian di bangku, nangis histeris sampai badannya gemetar. Beberapa orang lewat kasih tisu, tapi dia tolak. Dia duduk lama di sana sampai matahari terbenam, pikirannya kosong. Malam itu, Alexa pulang ke apartemen dengan taksi. Dia masuk kamar, langsung rebahan di lantai tanpa lepas gamis. Nangisnya tidak berhenti sampai tenggorokan sakit. Dia coba chat Habibmu panjang-panjang, minta maaf kalau tadi marah, minta kesempatan lagi. Tapi semua pesan hanya centang satu. Besok paginya, saat Alexa bangun dengan mata bengkak, dia cek lagi WhatsApp. Semua kontak Habibmu sudah hilang. Dia diblokir total, tidak bisa telepon, tidak bisa pesan. Alexa langsung ambruk lagi. Dia tidak makan seharian, hanya minum air putih. Teman-teman di Australia yang tahu dia lagi di Indonesia mulai chat tanya kabar, tapi dia tidak balas. Apartemen yang dulu rapi dengan sajadah dan Al-Quran sekarang berantakan. Alexa tidur berhari-hari, bangun hanya untuk sholat sebentar lalu nangis lagi. Berat badannya turun cepat, wajahnya pucat, rambut kusut meski masih pakai hijab. Dia mulai mikir ulang semua keputusannya. Masuk Islam yang tadinya penuh bahagia sekarang terasa berat. Dia sholat tetap, tapi hati kosong. Doanya sering terhenti karena nangis. Beberapa malam dia duduk di balkon sampai subuh. Lihat lampu kota Jakarta yang dulu indah sekarang terasa dingin dan asing. Alexa mulai rencanakan pulang ke Australia lebih cepat. Tiket yang tadinya mau diperpanjang lagi sekarang dia ubah jadi minggu depan. Hari-hari terakhir di Jakarta, Alexa habiskan dengan packing barang sendirian. Baju-baju model lamanya dia buang ke donasi. Gamis dan hijab dia lipat rapi tapi dengan tangan gemetar. Buku-buku agama dan Al-Quran dia masukkan ke tas terpisah. Belum tahu mau dibawa atau tidak. Dia jalan terakhir kali ke masjid kecil tempat syahadat dulu. Sholat di sana sendirian. Tapi air mata jatuh lagi saat sujud. Malam sebelum penerbangan, Alexa duduk di Bandara Soekarno-Hatta lebih awal. Dia lihat orang-orang pulang kampung atau liburan. Semua kelihatan bahagia. Dia pegang paspor Australianya. Sadar sebentar lagi kembali ke kehidupan lama yang kosong. Ponselnya masih diam. Tidak ada pesan dari Habibmu. Alexa matikan data roaming. Lalu naik pesawat dengan hati yang sudah mati rasa. Di pesawat, Alexa duduk di dekat jendela. Saat take off, dia lihat lampu Jakarta semakin kecil dari atas. Air matanya jatuh pelan lagi, tapi kali ini tanpa suara. Dia tahu, bagian hidupnya di Indonesia sudah selesai. Cinta yang dia harapkan besar-besaran sekarang tinggal luka dalam yang belum tahu kapan sembuh. Upaya terakhir yang gagal. Alexa mendarat di Sydney pagi hari. Udara dingin musim panas Australia menyambutnya begitu keluar dari bandara. Ibunya jemput di Arrivals. Langsung peluk erat dan tanya kenapa kelihatan kurus dan pucat. Alexa hanya bilang capek perjalanan panjang. Tidak cerita apa-apa. Di mobil pulang ke rumah lama di pinggiran kota, Alexa diam saja lihat jalanan yang sudah bertahun-tahun tidak dilihat. Semuanya terasa asing, meski ini rumahnya sendiri. Beberapa hari pertama di Australia, Alexa habiskan di kamar lamanya. Dia tidur lama, bangun makan sedikit, lalu tidur lagi. Ibunya khawatir, ajak ke dokter. Tapi Alexa tolak. Ponselnya dia nyalakan hanya untuk chat teman-teman dekat. Tapi nomor Habibmu sudah tidak ada lagi. Dia coba cari akun media sosial Habibmu lewat teman-teman yang dulu kenal di majelis. Tapi semua sudah diblokir atau dihapus dari daftar teman. Alexa masih simpan foto-foto lama mereka berdua di galeri tersembunyi. Kadang buka malam-malam lalu nangis pelan supaya ibunya tidak dengar. Setelah seminggu, Alexa coba paksa diri keluar. Dia jalan ke pantai dekat rumah.
Duduk di pasir lihat ombak. Dulu dia suka surfing di sini, tapi sekarang badannya lemas dan hati kosong. Sholatnya masih dia lakukan, tapi sering bolong-bolong. Subuh kadang kelewat karena tidur larut sambil mikir Habib Muh. Alexa mulai chat teman-teman model lamanya. Cerita singkat bahwa hubungan di Indonesia kandas. Mereka langsung bilang sudah duga. Bule sama Habib beda dunia. Tradisi mereka ketat banget. Alexa tidak terima kata-kata itu awalnya. Dia masih berharap Habib Muh akan sadar dan hubungi dia lagi. Dia coba buat akun WhatsApp baru, kirim pesan dari nomor lain, tapi tetap tidak terkirim. Dia cari teman bersama di Jakarta lewat Instagram, minta tolong sampaikan salam, tapi balasannya hanya Habib Muh lagi sibuk dakwah dan sudah move on. Alexa semakin terpuruk. Malam-malam dia mulai buka lemari, lihat botol wine lama yang disimpan ibunya. Awalnya hanya seteguk, lalu jadi 1 gelas, meski tahu haram. Rasa bersalah datang, tapi kesedihan lebih besar. 2 bulan berlalu. Alexa mulai terima job kecil lagi, pemotretan katalog baju di studio lokal. Agennya senang dia kembali, bilang wajahnya masih bagus meski agak tirus. Tapi di depan kamera, Alexa sering kosong mata. Fotografer harus ulang berkali-kali karena ekspresinya datar. Malam setelah syuting, dia sering duduk sendirian di apartemen sewaan barunya di kota, minum lagi sampai tidur. Suatu hari, Alexa dapat ide gila. Dia booking tiket kembali ke Indonesia tanpa bilang siapa-siapa. Dia bilang ke ibunya hanya liburan singkat ke Asia. Tiketnya 1 minggu lagi, cukup waktu untuk siapkan hati. Di pesawat, Alexa pakai hijab lagi, gamis longgar, supaya kalau ketemu Habib Muh langsung kelihatan masih setia. Dia menginap di hotel kecil dekat masjid tempat Habib Muh sering ceramah. Rencananya hanya ingin lihat dari jauh, mungkin bicara sebentar, minta penjelasan terakhir. Hari pertama di Jakarta, Alexa langsung ke masjid itu saat waktu maghrib. Dia duduk di bagian belakang wanita. Lihat Habib Muh naik mimbar kasih ceramah seperti biasa. Suaranya masih sama, tenang dan penuh wibawa. Alexa nangis pelan di balik cadar tipisnya. Setelah ceramah selesai, dia coba dekati, tapi banyak orang minta foto dan nasihat. Habib Muh kelihatan sibuk, lalu cepat pergi lewat pintu samping. Alexa pulang ke hotel dengan tangan kosong. Besoknya, Alexa datang lagi saat acara pengajian malam. Kali ini dia tunggu di luar masjid, dekat mobil yang biasa dipakai Habib Muh. Saat pria itu keluar dikelilingi santri, Alexa maju pelan. Habib Muh lihat dia, wajahnya langsung kaku. Dia berhenti sebentar, lalu bilang dingin bahwa Alexa sebaiknya pulang ke Australia. Ini tidak baik untuk keduanya. Alexa coba pegang lengan bajunya, minta bicara sebentar saja. Tapi Habib Muh tarik tangan pelan dan bilang dia sudah bertunangan resmi dengan Fatimah. Kata-kata itu seperti pisau. Alexa mundur selangkah, badannya lemas. Dia lihat Habib Muh naik mobil dan pergi tanpa balik lagi. Malam itu, di kamar hotel, Alexa cari akun-akun media sosial lingkaran keluarga Habib Muh. Dia temukan foto acara pertunangan sederhana. Habib Muh duduk di depan, pakai baju koko putih. Di sebelahnya Fatimah berhijab lebar dan gamis cantik, wajah tersipu malu. Keluarga besar foto bersama, semua tersenyum lebar. Captionnya penuh doa dan ucapan selamat dari ratusan orang. Alexa duduk di lantai kamar hotel sampai subuh. Lihat foto itu berkali-kali. Dia zoom wajah Habib Muh. Lihat matanya yang dulu penuh kehangatan sekarang kelihatan bahagia dengan orang lain. Semua pengorbanan yang dia lakukan terasa sia-sia total. Syahadat, hijab, sholat, puasa, pindah negara. Semua demi satu orang yang sekarang sudah pilih yang lain. Alexa mulai ragu berat dengan Islamnya sendiri. Dia sholat Isya malam itu, tapi sujudnya lama karena nangis, bukan karena khusyuk. Hari berikutnya, Alexa habiskan di mall besar sendirian. Dia lihat orang-orang Indonesia biasa jalani hidup, belanja, makan, tertawa. Jakarta yang dulu penuh harapan sekarang terasa menyakitkan di setiap sudut. Dia mulai minum lagi di bar hotel malam itu. Meski tahu dosa besar, rasa bersalah bercampur kesedihan membuatnya semakin dalam terpuruk. Sebelum pulang,
Alexa tulis surat panjang di kertas hotel. Dia ceritakan semua perasaannya, dari pertemuan pertama sampai penolakan terakhir. Dia bilang masih sayang, tapi sudah terima bahwa ini akhir. Dia bilang semoga Habibmu bahagia dengan Fatimah, dan doakan yang terbaik untuk majelisnya. Surat itu dia lipat rapi, masukkan amplop, tapi akhirnya tidak dikirim. Dia bakar di wastafel kamar mandi. Lihat abunya hilang di air mengalir. Besok paginya, Alexa check out dari hotel dan langsung ke bandara. Di ruang tunggu, dia lepas hijabnya pelan-pelan, masukkan ke tas. Rambut pirangnya tergerai lagi setelah lama tertutup. Dia pakai jeans dan kaos biasa, seperti Alexa yang dulu. Saat naik pesawat, dia lihat Jakarta dari jendela lagi, tapi kali ini tanpa air mata. Hatinya sudah terlalu lelah untuk nangis. Dia tahu, upaya terakhirnya sudah gagal total. Habibmu sudah punya hidup baru, dan dia harus cari cara untuk lanjut meski hati masih remuk. Pesawat lepas landas, meninggalkan Indonesia untuk yang terakhir kalinya dalam pikiran Alexa. Dia tutup mata, coba tidur sepanjang penerbangan, harap mimpi tidak lagi bawa wajah pria yang pernah dia cintai mati-matian itu. Akhir yang pahit. Alexa kembali ke Sydney untuk kedua kalinya dengan hati yang sudah benar-benar lelah. Pesawat mendarat malam hari, dan kali ini tidak ada yang jemput. Dia naik taksi sendirian ke apartemen sewaannya di kawasan Bondi Beach. Koper besar berisi gamis dan hijab dia tinggalkan di bagasi bandara. Hanya bawa tas kecil dengan baju biasa. Begitu masuk apartemen, Alexa langsung buka jendela lebar, biarkan angin laut masuk. Bau garam dan ombak terasa familiar, tapi tidak lagi menghibur seperti dulu. Hari-hari pertama setelah pulang, Alexa coba kembali ke rutinitas modeling. Agennya langsung kasih beberapa job besar, pemotretan untuk brand sunscreen Australia, iklan baju renang, dan cover majalah lokal. Dia terima semua, harap kesibukan bisa hapus kenangan Habibmu. Di studio, Alexa pose seperti biasa, senyum tipis, mata tajam, tubuh semampai. Fotografer bilang dia masih top, tapi mata Alexa sering kosong saat istirahat. Dia makan sedikit, tidur gelisah, dan sering bangun tengah malam karena mimpi buruk tentang penolakan terakhir di Jakarta. Sholatnya semakin jarang. Subuh hampir selalu kelewat. Zuhur dan Asyar kadang digabung kalau ingat. Al-Quran yang dibawa dari Indonesia masih terbungkus plastik di lemari, belum pernah dibuka lagi. Alexa tetap anggap diri muslim, tapi hatinya sudah dingin. Doanya pendek-pendek, sering hanya, "Ya Allah, hapus dia dari pikiranku." Teman-teman modelnya senang dia kembali ke gaya hidup lama. Mereka ajak pesta, clubbing, dan dinner dengan wine mahal. Alexa ikut beberapa kali, minum lebih banyak dari sebelumnya. Harap mabuk bisa buat lupa. Beberapa bulan berlalu. Musim dingin datang di Australia. Udara semakin sejuk. Alexa lihat kalender. Sadar sudah hampir setahun sejak pertemuan pertama di Masjid Istiqlal. Dia coba cari kabar Habibmu lewat internet. Akun-akun lingkaran majelis masih ada yang bisa diakses. Suatu malam, saat sendirian di apartemen, Alexa buka Instagram salah satu santri dekat. Ada postingan baru, foto pernikahan Habibmu dan Fatimah. Acara sederhana tapi ramai, di Masjid Besar Jakarta, dihadiri ratusan ulama dan santri. Habibmu pakai jubah putih dan sorban, wajahnya tenang dan bahagia. Fatimah di sebelahnya, berhijab lebar warna krem, mata malu-malu. Alexa zoom foto itu berkali-kali. Dia lihat cincin di jari Habibmu, lihat senyum kecil yang dulu hanya untuknya sekarang untuk orang lain. Keterangan fotonya penuh ucapan selamat dan doa. Ada yang tulis, "Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah." Ada yang bilang, "Akhirnya Habib kita berumah tangga dengan yang terbaik." Alexa duduk di sofa sampai pagi. Air mata jatuh tanpa suara. Dia tidak nangis keras lagi seperti dulu. Hanya diam dengan hati yang semakin mati. Pagi harinya, Alexa bangun dengan mata bengkak. Dia ke gym. Lari kencang di treadmill sampai capek, harap keringat bisa bawa pergi rasa sakit. Tapi tetap saja, wajah Habibmu muncul di pikirannya. Dia mulai hapus semua foto lama di ponsel,
Tapi masih simpan satu di folder tersembunyi, foto Masjid Istiqlal saat pertama kali bertemu. Suatu hari, agennya tawarin job besar di Bali. Pemotretan untuk brand hotel mewah, tema tropical luxury. Alexa ragu lama, tapi akhirnya terima. Dia pikir mungkin kembali ke Indonesia bisa bantu klosure, atau setidaknya buktikan dia sudah kuat. Tiket di booking. Dia terbang lagi ke Bali setelah hampir setahun tidak ke sana. Di Bali, cuaca panas dan cerah seperti dulu. Alexa menginap di villa sama seperti pertama kali liburan. Pemotretan berjalan lancar. Dia pose di pantai, kolam infinity, dan taman hotel. Kru bilang dia profesional banget. Tapi saat break dia sering diam melihat laut sendirian. Malam setelah syuting selesai, Alexa sewa motor dan jalan sendirian ke arah Denpasar. Dia ingat ada masjid besar yang pernah dia kunjungi dulu saat awal-awal kenal Habib Muh. Masjid itu masih sama, megah dengan lampu-lampu malam. Alexa parkir motor jauh, lalu masuk pelan pakai mukena pinjaman dari bagian wanita. Dia sholat Isya sendirian di pojok, lalu duduk lama di sajadah. Doanya panjang kali ini, minta kekuatan, minta maaf atas semua kesalahan, minta hati yang tabah. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini terasa lebih ringan. Dia rasakan damai sebentar, meski luka masih ada. Saat keluar masjid, Alexa lihat kerumunan besar di halaman. Ada acara dakwah besar. Spanduk bertuliskan nama Habib Muhammad Al-Habsyi sebagai penceramah utama. Alexa berhenti di tempat. Jantungnya berdegup kencang. Dia lihat dari jauh. Habib Muh naik panggung, pakai jubah putih. Suaranya menggema lewat speaker. Di sebelahnya ada Fatimah duduk di barisan wanita. Sudah agak terlihat hamil muda. Alexa berdiri di balik pohon besar. Lihat saja dari kejauhan. Habib Muh ceramah tentang sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan hidup. Ribuan orang dengar khusyuk. Tiba-tiba, angin bawa pandangan Habib Muh ke arah Alexa. Mata mereka bertemu sebentar. Hanya 2 detik. Wajah Habib Muh tidak berubah. Tapi dia cepat memalingkan muka dan lanjut ceramah. Alexa tahu, pria itu melihatnya, tapi memilih abaikan. Hatinya sakit lagi, tapi kali ini tidak hancur seperti dulu. Alexa tarik napas dalam, lalu balik ke motor. Dia sadar sepenuhnya, cinta itu sudah benar-benar berakhir. Habib Muh sudah punya keluarga baru, hidup baru, dan dia bukan bagian dari itu lagi. Alexa naik motor. Jalan pelan kembali ke villa. Malam Bali ramai dengan turis, tapi dia merasa sendirian total. Besok paginya, Alexa check out lebih awal dan langsung ke Bandara Ngurah Rai. Dia putuskan tidak akan pernah kembali ke Indonesia lagi. Tiket pulang ke Sydney dia pegang erat. Di ruang tunggu, dia lihat pantai Bali dari jendela besar. Ombak bergulung putih. Alexa duduk sendirian di kursi bandara, lalu pindah ke pantai terdekat sebelum penerbangan. Dia lepas sepatu, jalan di pasir basah, biarkan air laut basahi kaki. Dia duduk di tepi pantai, lihat horizon jauh. Angin kencang bawa rambut pirangnya beterbangan. Air mata jatuh pelan lagi, tapi kali ini terasa seperti akhir. Alexa berbisik sendiri, "Aku mencintaimu mati-matian, Muh, tapi kamu memilih yang lain. Aku harus lanjut sekarang." Tidak ada harapan lagi, tidak ada rencana balik, hanya kesedihan dalam yang akan dibawa selamanya. Pesawat take off sore itu. Alexa lihat Bali semakin kecil dari atas. Lalu Indonesia hilang di balik awan. Dia tutup mata. Coba bayangkan masa depan tanpa bayang-bayang masa lalu. Hatinya masih sakit, tapi dia tahu waktu akan pelan-pelan menyembuhkan. Cinta pertamanya yang begitu besar berakhir pahit, tanpa pelukan terakhir, tanpa maaf, tanpa apa-apa. Hanya kenangan yang akan pudar seiring hari. Alexa mendarat di Sydney malam hari. Hujan deras menyambut. Dia naik taksi pulang. Lihat lampu kota basah oleh air. Apartemennya dingin dan sepi. Dia masuk, langsung rebahan di tempat tidur tanpa ganti baju. Besok adalah hari baru. Tapi luka itu akan tetap ada, diam-diam di sudut hati, selamanya.